Muslim di dalam bahasa Arab. Ini disebutkan. Dalam bahasa Arab diihmalkan, bisa ditanggungkan makna ayah itu di dalam lafaz Arab bisa dipalingkan kepada makna ammuh, paman. Jadi ayah kalau kita lihat dalam berbagai ayat Al-Qur'an nanti bisa bermakna paman di situ. Tidak mesti ayah. Jadi abun tidak bermakna ayah saja dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab bahasa yang kaya dengan makna. Salah satu maknanya adalah amun, paman. Maka di situ bisa saja bermakna paman beliau Abu Talib. Karena Abu Talib diutus Rasul, beliau membela Rasul, hari-hari dengan Rasul, bahkan di akhir hayat Rasul ingin beliau masuk Islam, tapi beliau kekeh dengan keyakinan tersebut. Nah, tapi kita tidak berbicara ke arah sanalah. Itu pada akhirnya demikian catatan sejarah menyatakan. Tapi kontribusi Abu Talib menyatakan seandainya satu bulu badan Rasul yang jatuh, rambut sehelainya, nyawa beliau taruhan. Begitu beliau cinta kepada Rasulullah. Tapi hidayah persoalan yang lain. Allah Ta'ala yang memilikinya. Nah, di mana dasar Anda menyatakan bahwa abun, ayah boleh dipalingkan kepada makna paman? Ini dalam kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau kita baca surat Al-An'am ayat 74, Al-An'am ayat 74 dengan jelas Allah menyatakan wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Wa idz qala, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, apakah kamu menjadikan berhala sebagai Tuhan? Nah, wa Abu Ibrahim, sedangkan ayahnya Nabi Ibrahim di situ disebut Azar. Padahal wa Abu Ibrahim huwa tarikh atau tarikh. Padahal nama asli ayah Nabi Ibrahim adalah Tarikh namanya. Dan tarikh atau tarikh itu ada dua makna, cuma beda ha dengan kha. Kama zakara dzalika, sebagaimana yang menyebutkan nama ayah Nabi Ibrahim Tarikh adalah salah seorang ulama besar dalam bidang hadis, tafsir, yaitu Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir wa ghairuhu minal mufassirin menyebutkan demikian. Jadi Azar bukan ayah Nabi Ibrahim, tapi pamannya. Nah, ini pemahaman yang dibangun oleh para ulama-ulama kita. Sehingga banyak sekali dari sana Imam Nawawi kemudian menyatakan bahwa kata Imam Nawawi mengomentari hadis-hadis yang nampaknya kontradiksi, beliau menyatakan ya, kata beliau ya, kata beliau ya, dikutipnya bahwa tidak boleh ya, kita memahami sebuah hadis an-naruddal hadisaini li ta'arud, kemudian allati hadza huwa wa idza rawa thiqah al-mamah ayu khalifah nas fa yu'lam annahu la asla lahu aw mansukh. Jadi ini bisa jadi ya, dua metode. Yang pertama bisa jadi kalau hadis tersebut kira-kira kita cek dulu hadis ini sahih atau tidak. Kalau sahih berarti ini bisa dipertanggungkan maknanya, ya imma dia mansukh ataupun ya imma dipahami dalam konteks yang lain. Sehingga salah seorang ulama, Syekh Yusuf Qardawi, menyebutkan bahwa salah satu metode kita memahami hadis itu adalah memahami hadis itu sebagai penjelasan bagi Al-Quran. Karena fungsi hadis sebagaimana Allah menyatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, kami turunkan kepada engkau hai Rasulullah az-zik Al-Quran supaya engkau menjelaskan kepada mereka. Jadi fungsi Rasul sebagai mubayyin, sebagai penjelas daripada Al-Quran.
Jadi fungsi Rasul sebagai penjelas bagaimana melaksanakan salat, bagaimana melaksanakan ibadah haji, bagaimana berpuasa yang ayatnya banyak di dalam Al-Quran, diimplementasikan dengan amalan Rasulullah tersebut. Tidak mungkin Rasul sebagai penjelas daripada Al-Quran itu bertentangan dengan keinginan yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Jadi kita simpulkan bahwa pandangan yang menyatakan bahwa ayah dan ibu Nabi itu berada di dalam neraka keliru, tidak tepat. Bahkan Imam As-Suyuti lebih bertanggungjawab. Imam Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah, ulama Mesir, ulama besar, mengarang lebih kurang 500 karya. Beliau tulis satu buku khusus. Nah, ini bukunya. Judulnya At-Ta'dhim wal Minnah fi anna abawai Rasul fil Jannah. Bahwa dua orang tua Nabi di dalam surga. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, karena ini sebuah etikat, keyakinan yang kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan tersebut. Makanya kalau ada yang menyebutkan yang lainnya, itulah kira-kira jawaban yang kita sampaikan. Demikian yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan yang lain, dipersilakan. Kalau ada yang belum dipahami, tapi saya mungkin akan menjawab singkat-singkat saja, langsung ke persoalan mungkin.